Sering ada pertanyaan bagaimana aplikasi berpikir kritis dalam dunia akademik. Ya. Bagaimana aplikasinya, bagaimana penerapannya, di mana keahlian berpikir kritis itu diterapkan. Ya. Bagaimana menerapannya, atau ya kadang-kadang pertanyaan itu bahkan di mana sih manfaat berpikir kritis di dalam kegiatan akademik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa yang saya sebut dengan 4 skill dasar akademik. Jadi di sini berpikir kritis diterapkan di dalam 4 skill dasar akademik. Jadi semoga dengan video yang pendek ini bisa dipahami manfaat berpikir kritis dan terutama penerapannya dalam 4 skill dasar akademik. Saya kembali mengingatkan ini karena ini adalah roh dari berpikir kritis yang meliputi sekurang-kurangnya 28 indikator yang terkategori di dalam 3 standar, yaitu yang pertama sekali lagi elemen dasar atau unsur pokok penalaran terdiri dari 8 yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Lalu ke-8 elemen itu menerapkan standar intelektual sekurang-kurangnya ada 10. Lalu dari situ dari standar yang ada digunakan untuk membangun kebajikan intelektual. Di sini juga ada 10 kebajikan dalam rangka memperkuat katakanlah struktur bangunan dari penanaman kritis. Nah, sekarang saya ingin jelaskan sedikit tentang berpikir kritis sebagai salah satu dari 4 skill ya, atau kompetensi di abad 21. Para ahli pendidikan, pemimpin bisnis, para akademisi, agen pemerintahan ya, setelah melakukan penelitian, mereka bersepakat atau mereka menginventarisir banyak skill, kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 berdasarkan kecenderungan abad 21 yang tidak ya disrupsi ya, yang tidak stabil, ya, perubahan cepat sekali. Lalu berdasarkan itu mereka membayangkan jenis-jenis keahlian atau keterampilan apa yang perlu dipersiapkan untuk generasi muda, katakanlah mahasiswa. Dari situ lalu mereka mengkategori dari semua yang terinventarisir itu lalu dikategori di dalam 3, yaitu learning, innovation skills, lalu ada digital literasi skills dan career and life skills. Nah, dalam learning innovation skills itulah yang kita kenal dan sangat populer dengan 4Cs, the 4Cs, ya, 4C ya, yang dikenal sebagai the 21st century skills, yaitu critical thinking nomor 1, lalu creativity, kolaborasi, dan communication skill. Nah, kita tahu kalau Anda terlibat di dalam kegiatan-kegiatan akademik, prodi, yang menyusun kurikulum, ya, atau silabus, 4C ini menjadi wajib dicantumkan di dalam semua program studi sebagai keahlian applied skill ya, yang harus didapatkan oleh mahasiswa dari semua jenis mata kuliah. Ya. Ini menggambarkan betapa pentingnya 4C ini, dan termasuk di dalamnya adalah critical thinking. Saya sengaja memberikan warna yang sama untuk nomor 1 dan nomor 4, yaitu critical thinking dan communication skill, karena dalam model critical thinking UKSW kita telah memasukkan juga keterampilan komunikasi.
Nah, sekarang kita lihat apa yang saya sebut dengan 4 keterampilan dasar ya, akademik, yaitu yang pertama critical listening skill, dan yang kedua critical reading skill, yang ketiga critical writing skill, dan yang keempat adalah critical speaking. Nah, critical listening dan critical reading itu adalah kemampuan untuk memahami secara kritis bangunan penalaran orang lain. Ketika kita melakukan critical listening, kita mendengarkan kuliah, ceramah, pembicaraan secara kritis, artinya dengan tools berpikir kritis yang ada, yang tadi saya sudah sebutkan, paling tidak ada 28 indikator, kita jadikan itu sebagai katakanlah alat assessment, sehingga ketika kita sedang mendengarkan, mahasiswa sedang mendengarkan dosen, sebenarnya mahasiswa sedang melakukan assessment terhadap bangunan penalaran dosen yang sedang melakukan critical speaking. Nah, jadi dengan 28 elemen itu, 28 unsur-unsur dasar berpikir kritis, itu mahasiswa akan bisa memahami secara detail apa namanya penalaran, kualitas penalaran dari pengajaran atau dari kuliah atau dari ceramah dan sebagainya. Ya. Sehingga dari situ dia bisa mengkritisi ya, ceramah atau pengajaran itu. Itulah critical listening skill. Critical reading skill berarti ketika membaca, dia menggunakan 8 unsur-unsur itu atau 8 indikator itu sebagai tools assessment untuk mengurai atau menganalisis bacaannya, sehingga dari situ dia bisa mengkritik ya, apa yang sedang dibacanya itu, dan kritik-kritiknya itu adalah kritik yang apa namanya objektif karena dia telah menggunakan tools atau menggunakan standar dan kriteria dalam melakukan kritik atau memberikan pandangan. Nah, critical listening dan critical reading itu sebenarnya merupakan, saya sebut itu sebagai bagian dari epistemologi, itu bagian dari kita untuk memahami konsep, ya, mengenal konsep-konsep yang lain, perspektif yang lain dari pembaca dan dari penulis dan pembicara. Kita juga dengan membaca dan mendengarkan, kita mengoleksi data, ya, memperkaya data, mengorganisir data, memperkaya sumber, dan seterusnya. Dan itu kita sedang dalam posisi sebagai observer, dalam posisi sebagai pendengar atau pembaca untuk melakukan assessment terhadap katakanlah bangunan penalaran orang lain. Nah, sebaliknya, ketika kita lakukan critical writing dan critical speaking, kita lah yang sedang membangun nalar, membuat bangunan penalaran, struktur penalaran. Karena itu pastikan kita juga menggunakan setidaknya 28 unsur berpikir kritis tadi supaya memastikan bangunan penalaran atau struktur penalaran yang kita bangun itu kuat, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk speaking, dalam bentuk presentasi. Nah, itulah sebabnya saya sebut bahwa di dalam critical writing dan critical speaking itu sebenarnya kita lakukan dialektika atau mengkomunikasikan pengetahuan. Nah, karena kita mengkomunikasikan pengetahuan, maka kita harus pastikan bahwa pengetahuan yang kita komunikasikan, baik lewat tulisan maupun lewat speaking, itu benar-benar memenuhi standar dan memenuhi kriteria-kriteria pemikiran kritis. Ya. Sedemikian rupa sehingga benar-benar apa namanya produk penalaran yang kita hasilkan itu berguna, yang bermanfaat, atau dapat dikomunikasikan, dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan. Ya. Itulah sebabnya itu yang dimaksud ya, dengan bagaimana menerapkan critical thinking di dalam 4 skill dasar akademik. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dari 4 C, ya,
kompetensi yang dibutuhkan di abad 21, critical writing dan communication skill ya adalah dua di antaranya. Ya. Jadi C nomor 1 dan C nomor 4, yaitu critical thinking dan communication skill, itu sudah dapat di sini, di dalam writing dan speaking. Ya. Sehingga pada akhirnya pembelajaran berpikir kritis di kampus itu adalah mengerucut di dua ini, memuncak di dua skill ini, sehingga mahasiswa yang akan lulus itu dia sudah harus dipastikan memiliki skill di dalam writing maupun speaking berbasis kritis. Nah, itu sebabnya saya jadikan ini selalu sebagai bagian dari akhir dari presentasi saya untuk menunjukkan bahwa dua keahlian dasar ini adalah keahlian yang sangat penting bagi warga akademik dan terutama bagi mereka yang segera akan lulus dan berkarya di dalam masyarakat. Nah, dengan basisnya, dasarnya seorang critical thinker adalah orang yang rendah hati, orang yang jujur, orang yang berani, orang yang berempati, orang yang berjuang tanpa kenal lelah, ya, orang yang fair-minded, orang yang mengembangkan kebajikan epistemik dan juga murah berbagi pengetahuan atau punya kedermawanan intelektual. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan 4 skill dasar penerapan berpikir kritis dalam 4 skill dasar akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.